Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firasa Jidan dari D4 SKL 3E akan mempresentasikan tentang materi SCADA dan penerapannya di dalam dunia kelistrikan. SCADA adalah suatu kesatuan dari beberapa rangkaian peralatan yang saling berkomunikasi untuk menjalankan fungsi pengawasan, pengontrolan, dan pengumpulan data dari suatu proses. Untuk definisi umumnya, SCADA adalah Supervisory Control and Data Acquisition, merupakan sebuah sistem yang mengendalikan peran peralatan tenaga listrik yang tersebar secara geografis. Terdapat beberapa fungsi SCADA di dalam dunia kelistrikan, yakni telemetering, telesignal, telekontrol, dan tagging. Telemetering adalah pengukuran dalam jarak jauh, di mana kita memungkinkan untuk mengukur besaran-besaran satuan pada peralatan listrik yang ada di jarak yang jauh. Untuk telesignal adalah memberikan peringatan atau memberikan sinyal-sinyal alarm pada saat di kondisi tertentu dalam jarak jauh. Jadi di sini telesignal memungkinkan kita untuk mengirimkan sinyal jika ada keadaan tertentu dalam jarak jauh. Untuk telekontrol adalah suatu fungsi yang memungkinkan kita untuk mengontrol peralatan-peralatan listrik dalam jarak yang jauh. Dan yang terakhir adalah tagging, adalah fungsi yang memungkinkan kita untuk berbagi informasi terhadap operator-operator lain dalam rangka menjalankan sinergi pada operasi di suatu daerah. Di sini adalah ilustrasi sederhana sistem tenaga listrik. Di sini ada pembangkit dengan sistem transmisinya dan gardu induk, gardu distribusi yang diatur oleh control center. Untuk contoh konkretnya, kita menyajikan gambar dari P3B yang dimiliki PLN untuk mengatur area beban di Jawa Timur yang bertempat di Sidoarjo. Permisalan pembangkit menghasilkan output daya 200 MW, maka akan disampaikan oleh transmisi dengan losses yang telah diperhitungkan sehingga keluarannya menjadi 190. Dan di gardu induk terdapat 3 trafo yang berkapasitas 60 MVA. Saat energi telah tersampaikan di gardu induk, maka P3B ini menjalankan tugasnya untuk mengatur beban ke gardu distribusi yang ada. Di sini gardu distribusi itu ada banyak area yang akan didistribusikan, di mana di sini kita misalkan 400 kVA per gardu distribusi. Maka itulah P3B memerlukan control center. Di sini control center adalah penerapan dari SCADA. Untuk selanjutnya, di sini adalah flowchart control center. Di flowchart control center ada operator workstation level, B control level, dan bawah sendiri ini klien ya. Di mana klien itu terdiri dari 2HV protective relay yang terdiri dari peralatan listrik seperti distance protection, recloser, BFR, dan lain-lain. Di sebelahnya ada 2HVB, sebelahnya lagi itu other equipment, dan sebelahnya lagi itu MV protective relay ya. Dalam gambar tersebut, back control level adalah objek yang diawasi, dikumpulkan datanya, dan dikontrol oleh operator workstation-nya yang berupa SCADA melalui perantara gateway. Di sini ada 2 komputer dengan sumber yang berbeda, dengan tujuan kehandalan apabila satu sumber mengalami gangguan, maka server masih terjaga di server
di sumber yang lain. Nah, untuk protective relay, di sini ada distance protection relay, yakni relay jarak merupakan relay pengaman utama pada SUTT atau SUTET, yang fungsinya adalah untuk mendeteksi gangguan fasa-fasa dan fasa tanah pada SUTT atau SUTET, di mana relay jarak tersebut dipasang dan berfungsi sebagai pengaman cadangan atau backup untuk seksi berikutnya. Nah, di relay jarak akan bekerja dengan cara membandingkan impedansi gangguan yang terukur dengan impedansi setting, dengan ketentuan bila harga impedansi gangguan lebih kecil daripada impedansi setting relay, maka relay akan trip. Bila harga impedansi gangguan lebih besar daripada impedansi setting, maka relay akan tidak trip. Dan di sini adalah contoh alatnya, protective relay, distance protective relay. Untuk yang selanjutnya adalah di HVP, salah satunya adalah SF6 volt. SF6 volt ini termasuk alat yang digunakan di gardu induk untuk mengamankan sebagai proteksi. Di sini meteringnya itu dalam satuan MPa. Itu terukur di dalam SF6 gauge atau pengukuran ini ya, meteringnya ya. Dan ini adalah alat proteksinya. Dan ini adalah monitoring sistemnya berdasarkan SCADA. Untuk yang ketiga adalah OLTC. OLTC adalah on-load tape changer yang fungsinya adalah mengatur tegangan sesuai kebutuhan dengan keadaan bertegangan. Di sini meteringnya adalah dalam bentuk tegangan atau volt. Jadi di sini bisa digunakan untuk mengatur tegangan dan ini adalah bentuk fisiknya dari OLTC atau on-load tape changer. Yang berikutnya atau yang terakhir adalah overcurrent dan motor protection pada subdivisi MV protection relay, di mana di barang tersebut memiliki metering current voltage, yakni arus dan tegangan. Di bawahnya adalah MV kubikel, yakni kubikel tegangan menengah. Untuk meteringnya dapat mengukur voltage atau tegangan, current, power factor. Voltage diukur oleh PT di dalam kubikel tersebut, sementara current diukur oleh CT, dan daya serta power faktornya telah termonitoring di dalam monitor kubikel tersebut. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan data dan tidak jelasnya suara karena cuaca yang tidak mendukung. Atas sarannya dan masukannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.